Masalah syarat-syarat diwajibkan sholat. Sampai mana? Belum dibahas. Baru sampai al-bulugh. Nih. Belum dibahas. Ini katakan. Di dalam membahas tentang masalah syarat wajib sholat, dikatakan syurutul wujub sholat. Syarat diwajib, ada syurutul wujub, ada syurutus sihah. Ada syarat diwajibkan, ada syarat sah. Beda antara syurutul wujub dan syurutus sihah. Syurutul wujub, syarat diwajibkan sholat tersebut ada sittatun, ada 6 dikatakan. Yang pertama Islam. Syarat diwajibkan sholat itu adalah Islam. Tidak diwajibkan terhadap orang kafir dikatakan. Tidak diwajibkan terhadap orang kafir. Hanya diwajibkan terhadap seorang muslim. Tapi di dalam kehidupan di dunia dia dituntut dikatakan. Artinya di dalam kehidupan di dunia orang kafir itu tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi di akhirat dia dituntut seperti seorang muslim yang meninggalkan sholat. Ini katakan. Seperti seorang muslim yang meninggalkan sholat. Ini yang pertama. Dikatakan oleh ulama syurutus sihah. Syaratul ibadah, syarat dikategorikan untuk ibadah itu adalah Islam. Ini katakan. Artinya jika dia seandainya bukan seorang muslim, maka tidak dikategorikan ibadah apapun yang dia lakukan. Apapun yang dilakukan oleh seorang yang bukan muslim, apapun ibadahnya, apapun perbuatannya, maka itu tidak dikategorikan untuk ibadah. Ibadah itu akan dikategorikan itu ibadah jika dia seorang muslim. Makanya kata ulama, syaratul ibadah itu adalah Islam. Ini katakan. Itu yang pertama dikatakan. Yang pertama syaratul ibadah itu Islam. Kemudian di dalam syarat sahnya ibadah syaratul wujub sholat Islam. Yang kedua syarat diwajibkan seorang itu sholat adalah baligh. Baligh itu sebagaimana kemarin kita sudah bahas, dikatakan seorang yang diwajibkan untuk sholat, dikatakan jika itu baligh, dikatakan. Fala tajibus sabi wasabiya lakin yu'marana biha ba'da sab'a sinin in hasala tamyizu biha wa ila fa ba'dal tamyiz wa yudarbani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinin ila akhiri. Lalu yang kedua dikatakan syarat diwajibkan seorang itu untuk sholat adalah baligh. Tidak diwajibkan atas bayi laki-laki atau bayi perempuan, anak yang belum baligh. Ini katakan. Baligh itu usul ila ada taklif. Baligh itu sampainya seorang pada batasan taklif, siap menerima beban dalam syariat. Dengan syarat, ada 3 syarat baligh itu. Berakal, dikatakan. Yang kedua, sampainya panca indera berupa penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, bulugh dakwah, sampainya dakwah Islam kepadanya. Itu sangat baligh dikatakan. Orang dikategorikan baligh yang pertama adalah al-aqlu, berakal. Tanda-tanda seorang itu anak baligh ada 3 alamatnya. Yang pertama, sempurna bagi anak laki-laki dan perempuan umur 15 tahun. Jika seorang sempurna
umurnya 15 tahun di tahun Hijriyah, maka dia dianggap balik dengan syarat berakal, dikatakan. Artinya, jika dia tidak berakal, ada orang dari kecil keterbelakangan, dikatakan. Ada orang dari kecil keterbelakangan dari bayi, dikatakan. Sampailah dewasa, umur 15 tahun, 20 tahun, maka orang yang seperti itu dianggap balik dah? Enggak dianggap balik. Dewasa iya, tapi tidak dianggap balik, kata ulama. Artinya syariat tidak berlaku kepada dia. Berlakunya syariat itu kalau dia balik. Kalau dia tidak balik, maka tidak berlaku hukum syariat. Ini yang kedua dikatakan ulama. Makanya kalau ada orang gila mabuk, ada orang gila telanjang, ada orang gila meninggalkan sholat, dosa nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak dianggap balik. Balik itu jika dia sampai batasan siap menerima beban dalam syariat, jika dia berumur atau dia dengan syarat berakal. Tanda-tandanya ada 3. Yang pertama, sempurna anak laki-laki dan perempuan umur 15 tahun. Yang kedua, dikatakan oleh ulama, tanda seorang itu balik adalah keluarnya mani, ihtilam, baik itu dengan cara mimpi ataupun selain cara mimpi, bagi anak laki-laki dan perempuan. Ini katakan, ketika berumur 9 tahun ke atas. Berumur 9 tahun ke atas. Ini katakan. Lalu yang ketiga, tanda-tanda seorang itu balik adalah keluarnya darah haid bagi anak perempuan umur 9 tahun ke atas. 3 tanda ini itu dikategorikan balik. Yang pertama, sempurna 15 tahun baik anak laki-laki dan perempuan di tahun Hijriyah. Yang kedua, 9 tahun ke atas sudah keluar mani. Yang ketiga, ada keluar darah haid bagi anak perempuan umur 9 tahun ke atas. Jika ada satu di antara tanda tersebut, dia dikatakan balik, tapi dengan syarat berakal. Tanpa adanya akal, maka anak itu tidak dikatakan balik. Itu syarat yang diwajibkan sholat. Nah, balik ini dikatakan oleh ulama, dikatakan, ketika seorang itu sudah balik, dikatakan, maka diwajibkan bagi anak tersebut untuk sholat. Artinya syariat baru berlaku. Dikatakan. Lalu, kalau seandainya anak tersebut belum balik, maka hukum syariat belum berlaku. Makanya dikatakan oleh ulama, kalau anak itu belum balik, umur 10 tahun, umur 12 tahun, umur 13 tahun, wajib nggak sholat? Anak kecil yang umur 13 tahun, wajib nggak sholat? Hah? Wajib nggak sholat? Umur 10 tahun, wajib nggak sholat? Hah? Nggak wajib. Anak-anak diwajibkan sholat ketika anak tersebut sudah balik. Ini katakan sudah balik. Ini katakan sudah balik. Artinya kalau belum balik wajib belum sholat? Kalau belum balik wajib belum sholat? Belum. Anak 10 tahun belum balik wajib nggak sholat? Wajib nggak anak itu sholat? Umur 13 tahun wajib nggak sholat? Hah? Enggak. Kapan diwajibkan sholat? Kalau sudah balik. Jadi kalau anak-anak enggak sholat umur 13 tahun, dosa enggak? Jadi anak-anak wajib enggak sholat? Umur 10 tahun, umur 12 tahun wajib enggak sholat? Hah? Diwajibkan. Tapi bukan bagi anak tersebut. Wajib bagi wali dari anak tersebut untuk memerintahkan anak itu sholat. Jadi kalau anak itu nggak sholat, yang dosa siapa? Bukan orang tuanya.
wali dari anak tersebut, karena hukumnya fardu kifayah. Siapa walinya? Walinya itu min jihatil ab wal dari sebelah bapak dan sebelah ibu. Siapa walinya tersebut? Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya, pakdenya, bukdenya, bertanggung jawab untuk memerintahkan anak itu sholat. Jika mereka satupun orang tersebut tidak memerintahkan anak itu sholat, yang berdosa siapa? Siapa yang berdosa? Orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibinya, pakdenya, bukdenya, semuanya berdosa. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Paham? Hukumnya fardu kifayah bagi wali dari anak itu memerintahkan anak itu untuk sholat. Kapan wajib perintah ini? Ba'da sab'a sinin, setelah umur anak itu 7 tahun. Artinya ketika anak itu umurnya 7 tahun, maka diwajibkan bagi walinya untuk memerintahkan anak itu sholat. Jadi kalau nggak ada yang sholat umur 7 tahun nih, umur 7 tahun, meninggalkan sholat subuh sampai terbit matahari, nggak ada yang memerintahkan, siapa yang dosa? Bukan bapak ibunya saja yang berdosa, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya, semuanya berdosa. Paham? Oh Habib, alhamdulillah anak saya sholat, kau subuh bangun subuh, saya bangunin subuh. Ya, keponakan, itu kan ada orang tuanya Habib. Dosa juga. Tapi kan ada orang tuanya. Kamu juga berdosa. Kamu sebagai pamannya, kamu sebagai bibiannya, kamu sebagai pakdenya, bukdenya, dosa juga. Kakek neneknya dosa juga. Habib kan itu cucu saya, ada bapak ibunya. Kamu sebagai kakek dan neneknya pun juga ikut dosa. Kenapa? Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Makanya syariat ini tentang memerintahkan anak sholat itu penting. Hukumnya bukan fardu ain. Bayangkan semua, ini anak misalnya. Ini si anak dikelilingi oleh walinya untuk memperhatikan sholat. Dari kapan? Dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Ketika masuk waktu sholat subuh, perintahkan sholat subuh. Nggak ada yang memerintahkan. Siapa yang dosa? Bayangkan dosanya jenengan. Karena keponakan jenengan nggak ada yang memerintahkan. Bayangkan dosanya bapak ibu kita. Dosa bapak ibu kita itu bayangkan. Kenapa? Karena cucunya banyak, nggak ada yang diperintahkan untuk sholat. Oh, minal kabair, dari dosa besar nanti. Ah, Masya Allah. Makanya jenengan jangan harap bisa masuk surga kalau jenengan tidak memperhatikan keluarga jenengan di dalam ibadah. Makanya Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga itu bukan istri dan anak saja. Keluarga itu adalah ponakan, bapak, ibu, saudara, saudari. Jaga mereka orang daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh tentang perintah sholat. Ketika anak itu umur 7 tahun sudah perintahkan sholat. Bitahdid kata ulama. Dengan ancaman. Dengan ancaman. Makanya di sini dikatakan oleh ulama, i'lam annahu yajibu ala aba wal ummahat ala sabli fardu kifayah ta'limu auladihim tahara salah wa syairul syara'i. Di sini dikatakan ulama, hukumnya fardu kifayah diwajibkan atas bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, bukdenya, pakdenya. Hukumnya fardu kifayah untuk mengajari anak-anaknya tahara.
Siapa di antara kita yang ngajarin anak-anaknya taharah, wudu, ngajarin menghilangkan najis? Wajib hukumnya. Wajib apa? Fardu kifayah. Jika tidak ada yang mengajari, siapa yang dosa? Ngajari sholat. Siapa yang ngajari? Kalau bapak ibunya nggak ngajari, siapa yang dosa? Hah? Kalau bapak ibunya nggak ngajari anaknya tentang masalah sholat, siapa yang dosa? Seluruhnya wali tersebut. Apa? Seluruh syariat, puasa, satru aurat, menutup aurat. Anak umur 7 tahun yang perempuan wajib nggak perintahkan pakai jilbab? Kalau nggak memerintahkan, siapa yang dosa? Paham jenengan? Bukan hanya sholat saja, seluruh perintah. Anak laki-laki perintahkan untuk menutup aurat. Auratnya apa? Pusat sampai lutut. Walaupun dia anak laki-laki. Kalau anak laki-laki pakai celana pendek di atas lutut, siapa yang dosa? Walinya. Ajarkan. Kalau kita nggak mampu untuk ngajarin, ajak anak-anak kita kepada pondok-pondok pesantren atau kepada kiai-kiai, kepada ustadz untuk diajarkan anak-anak kita orang. Ini katakan wajib. Ini katakan wajib. Dan bahkan di sini dikatakan oleh ulama, ongkosnya dari siapa? Wa ma'unatu ta'limihim min amwalihim in kana lahumul mal. Kata ulama, ongkosnya dari uang mereka sendiri kalau mereka itu punya uang sendiri. Kalau tidak ada uang bagi mereka, fa fi mal abaihim, maka harta orang tuanya. Ini katakan harta bapaknya. Bapaknya nggak ada uang, kakeknya dari sebelah bapak. Paham? Bukan dari sebelah ibu. Kalau bapaknya, kakek dari sebelah bapaknya nggak punya uang, maka baru dari ibunya. Kalau ibunya nggak ada, orang tua ibunya. Kalau nggak ada semua, fa illam yakun fa fi baitul mal, dari baitul mal, keuangan negara. Kalau nggak ada, fa ala agni al muslimin, maka orang kaya daripada kaum muslimin wajib untuk membiayai anak-anak fakir miskin yang nggak mampu belajar. Kalau tidak, dosa jenengan. Paham? Jadi perhatikan anak-anak kita, jangan sampai kita lalai. Ini katakan, jangan sampai kita lalai. Ini katakan. Artinya kalau kita sebagai orang tua nggak mampu ngajari anak kita, ingat Pak, Bu, di sini banyak kiai, di sini banyak ustadz. Usahakan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita di daerah kita ini kita manfaatin. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita orang. Kita fasilitasin, bangun madrasah, bangun pondok-pondok yang semi permanen. Arti semi permanen mungkin anaknya dari pagi sampai sore saja, atau sampai maghrib, atau sampai isya jemput pulang. Banyak di Palembang itu seperti itu. Anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Artinya anaknya ini pondoknya semi permanen. Artinya apa? Dari sekolah dia masukin sekolah. Setelah sekolah masuk ke pondok. Ada yang seperti itu. Malam dijemput oleh orang tuanya. Malam dijemput oleh orang tuanya. Besok pagi diantar lagi sekolah. Habis sekolah dibawa ke pondok. Belajar sampai malam dijemput lagi oleh orang tuanya setiap hari. Banyak. Ada lagi yang semi permanen, anaknya sekolahnya pondoknya di pondok, sekolahnya di luar. Orang tuanya tinggal dapat beresnya saja sudah. Tahu-tahu keluar dari situ anaknya bisa hafal Quran. Tahu-tahu keluar dari situ anaknya bisa jadi orang alim. Terlepas orang tua tuntutan kelak nanti yaumul qiyamah. Kita orang ini Pak, Bu, nggak punya anak, pengen punya
sudah punya anak nggak becus ngawat anak. Betul atau betul? Padahal anak adalah amanat. Anak adalah amanat. Kita semua rata-rata pengen punya anak. Nggak mungkin nggak pengen punya anak. Bahkan yang nggak punya anak susah hidupnya. Pengen merasakan punya anak. Bagaimana caranya pengen punya anak? Tapi orang yang punya anak lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan mereka yang nggak punya anak. Tanggung jawab apa kelak nanti di akhirat? Artinya jika anak itu tidak mengerti syariat, maka yang bertanggung jawab nanti kelak yaumul qiyamah adalah orang tuanya terlebih dahulu. Makanya kita sebagai orang tua jangan lalai di dalam tarbiyah terhadap anak-anak kita. Jangan kita menganggap remeh tarbiyah terhadap anak-anak kita. Karena penting bagi kita untuk perhatikan pendidikan anak-anak kita orang. Kapan wajib perintah itu? Ketika anak itu umur 7 tahun kata ulama. In hasala tamyizu biha, tapi dengan syarat umur 7 tahun itu sudah tamyiz. Tamyiz itu anak itu bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri artinya. Artinya anak itu sudah mulai berakal. Umur 7 tahun kata ulama. Kalau sampai umur 7 tahun belum tamyiz, maka ditunggu sampai dia tamyiz dikatakan. Kemudian wa yudrabani ala tarkihima ba'da kamal 10 sinin, dan wajib bagi orang tuanya untuk memukul anaknya. Wajib dipukul anaknya jika anaknya sudah sampai umur 9 tahun, jika anaknya meninggalkan sholat. Hukumnya adalah wajib fardu kifayah. Artinya jika tidak ada yang memukul anak itu, tidur siang, bangun subuh, setelah terbit matahari, nggak ada yang mukul, siapa yang dosa? Walinya. Bayangkan Pak, Bu Habib tanya, jawab jujur. Anak-anak kita yang umur 7 tahun, kalau tidur siang, bangun terbit setelah matahari terbit, ada yang mukul nggak? Hah? Ada nggak? Enggak. Tahu siapa yang dosa? Bukan jenengan saja yang dosa. Orang tua jenengan dosa. Saudara-saudari jenengan dosa. Kenapa? Karena selaku mamang bibiannya. Karena bu di pakdenya mereka orang. Dan jenengan lebih bertanggung jawab lagi nanti. Oh iya, bukan hanya dalam kehidupan di dunia saja. Sampai nanti di akhirat. Pertanggungjawaban tersebut. Makanya Pak Bu, kalau kita selaku budenya, Pak Adenya, keponakan kita meninggalkan sholat, pukul. Kenapa? Karena hukumnya wajib kifayah jika orang tuanya nggak memukul. Kalau orang tuanya marah, Habib saya pukul keponakan, orang tuanya marah, maka orang tuanya pukul juga. Hah? Orang tuanya pukul juga. Bilangin sama orang tuanya, kamu enak-enakan bikin anak, tapi kamu nggak becus mendidik anak. Karena yang dosa, yang bertanggung jawab ini bukan kamu saja. Aku sebagai pakdenya, budenya bertanggung jawab. Orang tua kita, bapak ibu kita juga bertanggung jawab. Akan dosa ketika kau lalai di dalam tarbiyah pendidikan terhadap anakmu. Paham? Kebanyakan kita orang, Pak, Bu, kita hanya mendidik anak putra putri kita saja, tapi kita menutup mata akan keponakan-keponakan kita orang. Kita nggak peduli keponakan-keponakan kita orang. Mau sekolah, mau enggak, mau ngaji, mau enggak. Nggak peduli. Sekarang di zaman sekarang nelpon keponakannya, nelpon saudara-saudarinya, ditanya bagaimana kabar ponakannya. Yang ditanyakan bagaimana ranking nggak, sekolahnya bagaimana. Nggak ditanya oleh Allah. Yang ditanya oleh Allah, kamu tanyakan tidak. Hei keponakanku, bagaimana sholatnya? Bagaimana ngajinya? Jarang ada paman perhatian dengan keponakan. Budenya keperhatian sama keponakan jarang.
Padahal itu adalah tanggung jawab kita. Makanya Bu, Pak, perhatian. Mulai sekarang perhatikan anak-anak kita orang. Jangan lalai di dalam tarbiyah pendidikan mereka orang. Karena mereka itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, wajib bagi kita untuk kita pukul jika dia berani meninggalkan sholat. Dan tidak dianjurkan untuk dimaafkan pukulan itu. Kenapa? Karena pukulan ini ditakdib untuk mendidik anak. Ingat Bu, Pak, ini ibu-ibu wabil khusus. Al-ummah adalah satu ulah. Ibu pendidikan pertama. Anak itu kecerdasan tergantung daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya wabil khusus ibunya males di dalam memperhatikan anaknya, anak akan jadi malas. Makanya kita perempuan harus cerdas, harus berusaha, harus ulet. Kalau kita nggak bisa apa-apa, jangan berarti kita lepas tangan. Kita harus berusaha untuk anak kita jangan sampai seperti kita nggak bisa apa-apa. Antarkan ke kiai, antarkan ke ustadz. Walaupun orang tua kita, istri kita, suami kita malas juga mendidik anaknya, bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Karena anak pendidikan pertamanya adalah ibu. Dan ingat, kalau memukul anak, jangan memukul hanya untuk menyakitin anak. Pukul anak untuk mendidik anak. Kalau memukul anak tujuan untuk mendidik anak, tanpa ada rasa kesel, tanpa ada ingin berusaha untuk menyakitin anak, maka insya Allah anak itu akan terdidik. Tapi kebanyakan orang tua di zaman sekarang ini, kalau sudah memukul anak kayak kesetanan. Anaknya ditendang, anaknya dipukul mukanya, anaknya dicubit sampai biru, anaknya disiksa. Haram. Haram. Kelak nanti yaumul qiyamah jenengan akan diqisas oleh Allah. Apa anak itu jadi baik? Enggak. Maka ingat-ingat, kalau memukul anak, ingat, boleh dalam syariat memukul anak. Wabil khusus wajib ketika anak itu meninggalkan sholat ataupun melakukan keharaman. Pukul anak, tapi pukul ini untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Makanya kata ulama, berapa banyak pukulan tersebut? Ada yang mengatakan sunnah jangan sampai lebih daripada 3 kali. Ada lagi muktamad mengatakan boleh lebih dari 3 kali, tapi dengan syarat dikatakan tidak sampai membuat anak itu cacat atau mubarih, berdarah dan berbagai macamnya. Artinya jangan pernah pukul-pukul di tempat yang fatal, seperti di wajah, kemaluan, di perut. Pukul anak itu di paha saja. Anak kecil ini Bu, Pak, Masya Allah. Habib di rumah, itu ada rotan. Ada rotan kecil tuh. Yang kecil itu panjang. Nah, itu rotan, pukul di lantai saja, anak itu sudah ketakutan sudah. Dan mendidik anak itu perlu proses. Hitung anak itu. Kalau mencegah anak itu dihitung. 1, 2, 2,5, 3, pukul. Biasakan seperti itu. Nanti ketika dia ribut, dia nakal, hitung saja 1, 2, 2,5, berhenti dinya. Karena anak bukan langsung berhenti. Kalau masih dipukul, jangan. Karena anak tidak seperti kita. Proses untuk dia menangkap perintah itu lambat. Makanya dikasih jeda. 5 menit lagi ya, berhenti. Kalau ribut, ayo hitung sampai 3. 1. Dia masih ribut bakal. 2, 2,5. Itu jeda untuk dia proses sehingga dia berhenti nantinya. Jangan langsung perintah, berhenti. Masih langsung ribut. Jangan. Tapi proses itu 3, sudah 3 baru pukul. Itu akan terbiasa sendiri bagi mereka orang. Dan ini perintah umur 7 tahun.
Umur 9 tahun ke atas baru boleh pukul. Paham? Habib punya keponakan Masya Allah sudah. Anak Habib itu umur 7 tahun sudah. Itu subuh bangun sendiri dia. Bangun sendiri, sholat sendiri, kamar mandi sendiri dia bisa. Mengatakan subuh-subuh sudah. Kenapa? Karena terbiasa sudah. Dia tuh kalau sudah bangun duluan, dia bangunin kita orang. Boy, mengatakan ngedor pintu dia mengatakan. Kenapa? Karena perintah sholat sudah. Dia tuh kalau pulang sekolah lari. Kenapa? Mau sholat katanya. Mengatakan. Sudah terbiasa. Karena anak itu akan memproses sendiri dianya. Karena terbiasa dianya. Mengatakan. Tapi kalau anak nggak pernah diperintahkan sholat, maka wajar. Ingat ini dosanya. Jika umur 9 tahun dia meninggalkan sholat, wajib dipukul. Sampai kapan perintah kita mengurus anak itu? Sampai dia balik. Kalau setelah balik, lepas tanggung jawab orang tuanya, maka syariat yang akan mengambil alih. Apa kata syariat kalau orang meninggalkan sholat? Apa hukumannya? Bunuh dengan cara dipenggal. Itu hukum dunia. Artinya sekarang ini pertanyaannya, hukum itu berlaku enggak? Enggak. Artinya setiap saat anak itu ketika dia meninggalkan sholat, karena orang tuanya enggak pernah mendidik anaknya tentang perintah sholat, khianat di dalam amanat yang dititipkan oleh Allah, maka setiap dia meninggalkan sholat, siapa yang berdosa? Walinya, walaupun dia sudah besar. Dan kita yang hadir dalam majlis ini adalah anak dari orang tua kita. Kalau kita meninggalkan sholat subuh, siapa yang dosa? Orang tua kita yang bertanggung jawab pertama kali. Kenapa? Lalai di dalam tarbiyah kita orang. Meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, siapa yang dosa? Ya wali kita, orang tua kita. Pak, Bu, kesian nggak sama orang tua kita? Kesian. Jadi gimana supaya orang tua kita nggak dosa? Hah? Gimana caranya? Jangan pernah ninggalkan sholat. Sholat. Kenapa? Karena memang orang tua kita orang tua yang nggak paham. Orang tua yang nggak mengerti tentang pendidikan. Kesian mereka orang. Jangan beban dosa kita, mereka juga yang bertanggung jawab. Jangan beban dosa kita meninggalkan sholat, orang tua kita juga yang bertanggung jawab. Karena memang kewajiban ini adalah kewajiban orang tua kita. Kita anggap orang tua kita lalai, khianat, dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Tapi kita sebagai anak masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ayo berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Jadikan diri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan bagaimana caranya? Jangan pernah tinggalkan sholat. Rajin-rajin di dalam pengajian. Belajar tentang syariat. Belajar tentang wudhu. Tentang sholat. Tentang apapun di dalam agama ini. Supaya beban yang harusnya kepada mereka itu dilepaskan oleh Allah. Karena kita berusaha sendiri untuk mempelajari hal tersebut. Artinya makanya sering Habib sampaikan, kita secara tidak langsung ketika kita datang di pengajian-pengajian di dalam majlis-majlis itu secara tidak langsung kita itu adalah meringankan beban orang tua kita. Secara tidak langsung kita itu adalah berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena dengan kita memahami syariat, orang tua kita dapat bagian nanti di akhirat. Tapi dengan kelalaian kita, kemaksiatan kita, orang tua kita juga yang akan mendapatkan beban nanti di akhirat. Makanya Pak, Bu, sering Habib sampaikan, putuskan rantai daripada ketidakpahaman akan agama. Cukup kita sebagai orang tua nggak paham, karena orang tua kita nggak paham. Jangan sampai anak kita pun nggak sama seperti kita, tidak mengerti akan agama. Berusaha semaksimal mungkin. Ada ustadz-ustadz di sini. Ada pondok-pondok pesantren banyak sudah.
Usahakan untuk cari pondok-pondok pesantren. Nggak mampu biaya pondok pesantren, berusaha untuk datang sendiri. Mendidik anak sendiri. Antarkan ke kiai, antarkan ke ustadz. Untuk supaya mereka memahami syariat. Kalau tidak, orang tua kita yang berdosa. Balik, ini katakan. Syarat diwajibkan seorang itu sholat. Beda kalau seandainya istri, Pak, istri wajib nggak kita perintahkan untuk sholat? Wajib. Kalau dia meninggalkan sholat, wajib nggak dipukul? Hah? Boleh nggak kita pukul? Nggak boleh. Kalau istrinya meninggalkan sholat, nggak boleh kita pukul. Kenapa? Karena sholat itu hak Allah, bukan hak seorang suami. Tapi kalau hak suami boleh nggak dipukul? Boleh, tapi dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan. Bu, suami boleh nggak mukul istri? Boleh nggak? Boleh dalam syariat. Tapi dengan syarat pukulannya pun nggak berlebihan. Kata ulama pukulnya pakai apa? Sapu tangan. Tahu sapu tangan? Diputer-puter. Pukul kan ke istri. Harusnya istri itu kalau dipukul itu langsung sedih, nangis. Harusnya. Boleh nggak mukul mukanya? Tangannya? Boleh nggak dengan tangan? Nggak boleh. Kalau menyakitin sampai berlebihan, pukulan tersebut sampai berbekas, hukumnya haram. Paham? Hati-hati. Perempuan kalau durhaka, apa yang diperintahkan dalam syariat? Diamkan saja. Diamkan saja. Nggak usah diajak ngomong. Pak. Ya. Ini bapaknya yang stres nggak diajak ngomong. Kemudian ketika anak itu sudah balik, baru syariat mewajibkan. Kalau belum balik, belum wajib. Makanya Pak, Bu, anak kecil itu kalau dia melakukan maksiat, siapa yang dosa? Orang tuanya jika tidak memerintahkan. Tapi jika sudah memerintahkan, nggak dosa orang tuanya. Ini katakan. Setiap dia melakukan kebaikan, siapa yang dapat pahalanya? Orang tuanya juga. Ini katakan. Tapi dia nggak berdosa. Tapi kalau melakukan ketaatan, dia dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala. Ini katakan. Makanya anak kecil itu yang belum balik, kalau meninggal dunia, langsung sudah jadi penolong kelak nanti yaumul qiyamah. Yang bisa memberikan syafaat kelak nanti yaumul qiyamah. Karena dia nggak bawa dosa. Karena belum balik. Lalu yang ketiga kata ulama, syarat diwajibkan sholat itu al-aglu. Fala tajibu ala majnun. Tidak diwajibkan terhadap orang yang gila. Wahwa hadut taklif, batasan taklif kata ulama. Artinya ketika anak itu sudah berakal, orang itu berakal, maka wajib bagi dia untuk sholat. Ini 3 syarat diwajibkan sholat. Yang pertama Islam, tidak diwajibkan terhadap orang kafir. Yang kedua balik, tidak diwajibkan kepada anak-anak, tapi diwajibkan bagi orang tuanya memerintahkan anak sholat dan mengajarkan anak tersebut tentang agama Islam ketika umur anak itu 7 tahun, dan wajib dipukul ketika anak itu umur 9 tahun meninggalkan sholat. Lalu yang ketiga berakal, tidak diwajibkan terhadap orang yang tidak ada akalnya, gila. Jadi artinya Pak, Bu, menunjukkan di dalam syariat ini, kalau ada orang meninggalkan sholat, sudah besar, sudah balik, dia seorang muslim, kalau dia masih meninggalkan sholat berarti dia gila. Ini katakan. Hanya orang gila saja yang enggak diwajibkan untuk sholat. Ini katakan. Kemudian dikatakan oleh ulama, tambahan di dalam kitab, tambahan tersebut ada 3 lagi. Yang pertama, nago minal haid wa nifas, suci daripada haid dan nifas.
perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan bagi dia untuk sholat. Bahkan jika dia sholat dalam keadaan haid dan nifas haram. Artinya suci dulu daripada haid dan nifas, baru bagi dia untuk sholat. Bahkan tidak diwajibkan untuk mengqadha. Bahkan tidak disunahkan untuk mengqadha bagi perempuan itu untuk mengqadha sholat mereka ketika mereka dalam keadaan masa nifas ataupun masa haid. Berbeda kalau puasa. Kalau puasa, perempuan yang haid dan nifas itu wajib qadha. Kalau sholat enggak wajib qadha. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, kunna nu'mar bi qadha shaum walam nu'mar bi qadha shalah. Kami ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini katakan. Ini yang kedua, yang keempat ini katakan. Yang kelima, salamatul khawas. Selamatnya panca indera mereka berupa penglihatan dan pendengaran. Artinya, jika ada orang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, maka syariat tidak berlaku untuknya. Pak, Bu, jika ada orang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, syariat ini nggak berlaku kepadanya. Sholat pun nggak wajib. Kenapa nggak diwajibkan? Orang buta dan tuli kenapa nggak wajib sholat? Kenapa? Karena nggak mungkin bagi kita untuk ngajarinya. Mau gimana ngajarin perintah sholat? Ayo gimana? Diperagakan dia nggak lihat, dibisikin, nggak dengar. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada nggak Pak, Bu? Pernah lihat? Pernah lihat ada orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli? Pernah lihat? Pernah? Pernah? Kalau sudah tua habis buta dan tulinya. Kalau sudah tua berarti wajib. Kenapa? Karena perintah sholat sudah ada kepada dia. Ini kalau dari lahir buta dan tuli, wajib nggak sholat? Kalau ada seperti itu, dia itu seperti mayit hidup. Kenapa seperti mayat hidup? Kenapa syariat tidak berlaku kepada dia? Habib sampai sekarang sering Habib tanyain di majlis-majlis, belum pernah ada orang melihat dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli. Belum pernah ada, belum pernah ada yang pernah lihat. Tapi mungkin saja ada, mungkin saja ada. Tapi kita belum pernah lihat. Ada jenengan pernah lihat? Belum pernah. Alhamdulillah. Allah itu menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan. Makanya bersyukur dengan nikmat. Lalu yang ketiga kata ulama, yang keenam yang terakhir, belugh dakwah, sampainya dakwah Islam kepada dia. Artinya perintah sholat itu sampai kepada dia. Jika dia tinggal di tengah-tengah hutan, syariat nggak sampai kepada dia tentang perintah sholat, nggak pernah tahu dinya, maka pada saat itu nggak wajib sholat. Sekarang ini di mana? Tengah-tengah hutan. Semua perintah sholat sampai. Ini katakan. Tinggal alasan kita mau belajar atau enggak. Makanya Pak, Bu, kalau kita tidak mengerti tentang agama ini, dosa enggak? Kalau kita tidak mengerti tentang agama ini, dosa enggak? Dosa. Kenapa? Karena belajar hukumnya adalah wajib. Makanya kita diwajibkan untuk belajar. Makanya pengajian-pengajian seperti ini hukumnya adalah wajib. Makanya ada 6 syurutul wujub, syarat diwajibkan seorang itu sholat. Yang pertama Islam, tidak diwajibkan bagi mereka orang kafir. Yang kedua baligh, tidak diwajibkan terhadap anak-anak, tapi ketika anak itu umur 7 tahun, wajib bagi orang tuanya untuk walinya untuk memerintahkan anak itu sholat, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Umur 9 tahun ke atas, maka wajib bagi orang tuanya untuk memukul anak tersebut jika anak itu meninggalkan. Hukumnya fardu kifayah bagi wali tersebut. Yang ketiga, berakal, tidak diwajibkan bagi mereka orang yang gila. Yang keempat, suci dari haid dan nifas, tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid dan nifas untuk sholat. Yang kelima, selamanya panca indera berupa penglihatan dan pendengaran. Yang keenam, sampainya perintah sholat kepada mereka. 7 syarat ini
Enam syarat ini dikenal dengan 6 syurutul wujub. Syarat diwajibkan orang itu sholat. 6 ini, syarat ini ada nggak di dalam diri kita? Hah? Ada nggak 6 syarat ini? Kita ada nggak 6 syarat ini? Islam ada nggak? Baligh ada nggak? Berakal ada nggak? Suci dari haid dan nifas ada nggak, Bu? Ada. Hah? Selamat nggak panca indera kita? Selamat. Kemudian sampai ke dakwah Islam, perintah sholat. Berarti kita wajib nggak? Berarti kita adalah termasuk orang yang dikelompokkan wajib untuk sholat. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup. Nggak ada? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah, memberikan keberkahan dalam ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga